Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Tujuan dari pembelahan sel yaitu yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. Dua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Tiga, membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. Yang keempat, variasi individu baru. Kemudian ada fungsi pembelahan sel. Yang pertama, melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme uniseluler. Yang kedua, pada beberapa organisme tubuh dapat membelah dengan tujuan untuk memperbanyak sel sehingga sel dapat melakukan pertumbuhan dan berkembang dengan baik. Tiga, regenerasi sel yang mati. Empat, proses pertumbuhan. Kemudian ada pembelahan meiosis dan mitosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis dan memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan reproduksi sel. Kemudian ada beberapa tahapan dalam pembelahan sel mitosis dan meiosis, yaitu tahap meiosis profase 1. Dalam profase ini dapat ada 5 subfase yang terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan juga deakinesis. Metafase 1 adalah fase ketika kromosom berada sejajar di garis ekuator, sel dan juga semua gelendong sudah melekat pada kinetokor kromosom. Anafase. Dalam anafase 1 ini, kromosom yang mendekatkan diri ke kutub hanya memiliki 2 DNA saja karena seluruh kromosom telah berbeda dengan anafase yang pada pembelahan mitosis yang setiap kutub mendapatkan 4 DNA. Telofase. Di telofase 1 terjadi pembelahan sel sehingga setiap sel yang pada awalnya mempunyai 4 DNA menjadi 2 DNA saja. Dalam prosesnya, bagian-bagian inti sel terbentuk lagi dengan susunan kromosom yang berbeda. Kemudian ada tahap meiosis 2, profase 2. Setelah telofase 1 selesai, proses berlanjut ke tahap pembelahan yang kedua. Prosesnya sendiri dimulai dengan gelendong yang muncul serta kromosom yang mulai bergerak mendekati ekuator. Metafase 2. Dalam metafase 2, kedua kromosom posisinya sudah berjajar ekuator dan benang-benang spindel sudah melekat pada kinetokor. Anafase 2. Pada anafase 2, kromatid saudara yang mempunyai sifat genetik sama akan ikut menuju ke sentromer lewat jalur benang spindel. Kemudian talafase 2, dua sel baru yang dihasilkan mempunyai sifat haploid. Keempat sel secara genetik berbeda karena terjadi proses pindah silang. Kemudian ada cuplikan video pembelahan meiosis. Ada tahap mitosis. Yang pertama adalah interfase. Terjadi proses persiapan dan penimbunan energi inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus. Tampak terlihat jelas kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Kemudian ada profase. Sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Ada metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel.
bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Kemudian anafase, pemisahan kromatik dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada cuplikan video mitosis. Kesimpulan, pembelahan sel adalah proses sel membelah menjadi 2 atau lebih sel baru. Pembelahan sel memiliki beberapa kesimpulan, yaitu pembelahan sel bertujuan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. 2. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. 3. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. 4. Ada beberapa jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis.